iQOO 15R, ini dia flagship gaming killer atau bisa dibilang Poco killer sudah di sini. Apakah sanggup untuk ngebeat nanti Poco X7 Pro Max? Well, we never know. Sekarang kita bahas dulu aja si iQOO 15R. Let's go. Halo guys, nama gue Gustavo. Mari kita langsung aja review iQOO 15R. Ini possibly one of my favorite device di tahun 2026 ini. So, kita pertama bahas untuk harganya dulu. Harganya menurut gue untuk sekarang di mana zaman RAM udah pada naik, sangat kompetitif. Ini gue beli yang varian 12.256, varian tengah ya, ada yang 512 dan 8GB 256 juga. Ini di harga segitu, yes. 6,7 juta dan gue tuh dapat gratis ini nih, cooler. Gak tau sekarang ada gratis atau enggak, tapi pas gue PO dapat gratis cooler. Dan untuk harga segitu, dia pakai spek seperti apa? Bisa kita lihat tuh di B-roll dia pakai Snapdragon 8 Gen 5 yang lumayan powerful ya. Mirip kayak 8 Elite tapi not as fast. Terus dia punya layar 6,6 inci yang surprisingly gak besar banget. 144 Hz, Origin OS 6, AMOLED screen, dan UFS 4.1 dengan battery life di 7600 mAh baterai, besar banget, 100W fast charging, dan juga udah ada ultrasonic fingerprint. Mantap ya. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, waifu, kelinci kita, gue taruh semua linknya udah ada di deskripsi. Sekarang kita bahas dulu aja bagaimana untuk desain dan display. Jadi kita ngomongin desain belakang. Ini gue beli yang warna hitam, tapi sebenarnya dia ada dua warna. Yang hitam dan yang checkered silver kalau nggak salah. Yang checkered silver tuh dia pakai kaca, tapi kalau hitam belakangnya pakai fiberglass. Tapi untuk frame samping sama-sama pakai metal kok. Desain belakang gue jujur suka ya, simple aja warna hitamnya, elegan, nothing spesial, simple. Oke. Dan untuk kameranya agak lucu ya, ngingetin gue sama kayak Minion gitu loh, kayak kotak tapi ada peel shape-nya di dalam, agak unik kalau dilihat secara detail, tapi overall ya at least ada ada identitas lah untuk masalah desain kamera belakangnya, jadi ketahuan kalau ini tuh iQOO 15R, itu yang bikin bagus mungkin, tapi agak goofy sih menurut gue desainnya. Dan untuk layar depan dia pakai dot display, dan untuk bezel sendiri dia udah sangat tipis, jadi bagus banget. Apakah setipis kayak Poco F7? Kayaknya slightly tebal ya, dikit banget aja, tapi overall udah tipis, simetris, dan kelihatan bagus banget. Kalau di tangan kelihatan kayak HP mahal yang pastinya, layarnya udah sangat tipis bezelnya. Tapi bagaimana untuk kualitas layarnya sendiri, apakah bagus? Jawabannya di harganya udah sangat bagus banget. Dia punya layar yang vibrant, terang, viewing angle perfect, nonton apapun kerasa bersih, no problem. Dan yang gue suka di harga segini pun, kalau kita nonton kontennya agak gelap, dia masih bagus, yang artinya kontrasnya juga bagus dia. Kalau ada sesuatu yang gelap, dia masih bisa ngebalance dengan baik. Jadi warnanya bagus, tuningnya bagus. Layar sih gue nggak ada masalah sama sekali. Terus kira-kira bagaimana kalau misalnya kita pakai di bawah sinar matahari? Ini sayangnya agak kurang. Bisa kita lihat gue lagi di KBP full brightness ya, dan itu matahari lagi cukup cerah, tapi nggak mentereng atau nggak colok banget mataharinya direct ke muka kita ya. Agak cerah aja. Ini udah mulai kerasa gelap, dan kalau misal kita distance kira-kira sekitar berapa ya, kayak 5 meter gitu. Bukan 5 meter, jauh banget 5 meter. Ya sekitar berapa ya? 30 cm itu udah mulai kerasa susah dilihat gitu ya. Jadi ya harus agak deket gitu ngelihatnya. Itu yang gue rasa. Agak kurang untuk full brightness di bawah sinar matahari, tapi ya it's okay lah menurut gue. Kalau misalnya kalian mau main game di bawah sinar matahari bakal agak struggle yang pastinya. Tapi bagaimana untuk si haptic? Haptic ini gue lumayan surprise juga. Cukup bagus ya. Memang gue bisa bilang hapticnya agak kurang powerful, tapi kalau dipakai buat ngetik keyboard, atau bisa dipakai buat scrolling, kalau bisa main game kayak Enfield yang ada haptiknya, kerasa cukup, kerasa bulat, kerasa oke, premium rasanya, bukan kayak haptik murahan, cuma agak kurang powerful sih, itu aja. Sedangkan untuk biometric, ini yang gue agak nggak expect ya, dia pakai ultrasonic loh, jadi bukan pakai optical, yang biasanya kan di harga segini optical, ini pakai ultrasonic fingerprint, yang sangat bagus, jadi scanningnya sangat cepat, sangat akurat, dan pretty much lebih reliable daripada optical fingerprint. Bisa kita lihat ya, kalau misal gue cuma sedikit aja mencet, dia langsung ngebuka, sangat akurat banget. Cuma tetap sama kelemahannya kayak optical. Kalau misal pakai tempered glass, kalian harus reapply dan gak bakal sesensitif dan sebagus kalau misal pakai pakai skin protector, hydrogel, atau nggak pakai skin protector sama sekali. Itu aja sih kelemahan fingerprint tuh ya kalau di under display. Sedangkan bagaimana untuk si audio quality? Ini salah satu Achilles heel-nya BBK Group ya. Dulu gue pas review iQOO Neo 10 juga gue pernah bilang kelemahan besar dari absolute dog shit quality speakernya. Tapi di iQOO 15R menurut gue udah di fix. Tadi untuk build quality udah cukup premium. Dan sekarang untuk audio, kita bahas dulu audio yang simple via USB Type-C to earphone. Jadi gue pakai Tanjim Tanjim Force seperti biasa. Dan pakai Tanjim Force ini volumenya di sekitar
65-70 baru kerasa keras yang cukup oke lah. Dan untuk kualitas suaranya gimana? Bagus, lebih ke arah balance, tapi suaranya masih bagus, layering-nya oke, imaging-nya bagus. Cuma seperti biasa karena ini di HP agak kurang soundstage dan kurang rich aja, tapi overall udah oke banget. Udah sangat bagus lah. Kalian, kalau misalnya kalian kuping orang biasa sih nggak bakal bisa ngebedain PC sama ini sesignifikan mungkin ya. Jadi itu positif menurut gue. Dan bagaimana untuk speaker quality? Ini nih yang gue nggak expect. Dia sekarang udah 2 speaker ya, jadi nggak kayak di Neo yang cuma single speaker dan kualitasnya jelek banget. Ini udah 2 speaker dan gue bisa bilang kualitasnya udah sangat bagus. Positifnya, dia detailnya mantap, crystal clear, bersih suaranya, jernih, soundstage oke, cukup rich. Cuma kelemahannya dia memang agak kurang keras aja. Jadi volumenya tuh harus kayak di 90% baru kerasa oke gitu menurut gue untuk beberapa game. Dan agak kurang bass. Jadi di beberapa game yang lebih ngelekit suaranya, treble-nya lebih tinggi gitu ya, high frequency, kadang agak sedikit kurang enak gitu, agak kerasa flat aja, tapi ada bass-nya cuma agak kurang aja gitu kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Poco F7 atau misal F8 Pro, agak kurang, itu aja. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, kalian cek sendiri deh. Terus, Terus bagaimana untuk kamera quality? Kamera ya pastinya ini HP gaming bukan selling point terbesar, tapi gue bisa bilang kamera mainnya udah cukup oke. Kita bahas dulu spek singkatnya. Kamera belakang 50 megapiksel dan 8 megapiksel ultrawide, sedangkan kamera depan dia ada di 32 megapiksel. Semua kamera bisa nge-record di 4K 60 kecuali si ultrawide hanya bisa sampai 1080p aja. Bagaimana untuk si kualitas fotonya? Bisa kita lihat foto main kamera ultrawide memang cukup oke. Cuma kelemahan memang di ultrawide. Ultrawide gue bisa bilang agak sedikit lebih gelap dan dynamic range-nya agak kurang dan slightly less detail, tapi overall lah masih bisa menyamai si main kamera. Tapi main kamera ini memang bagus banget karena dia masih ada DNA Vivo, jadi gambarnya terasa bersih walaupun gak se-high contrast dan se Vivo Zeiss Lite-nya Vivo, tapi udah bagus ya, high contrast-nya enak, warnanya bagus, dynamic range oke, capture time juga cenderung cepet. Overall untuk HP gaming fotonya menurut gue eksepsional lah, masih bagus banget. Dan untuk selfie juga ini nggak kalah bagusnya. Selfie juga oke, warnanya oke, gambarnya bersih, dynamic range juga bagus, bisa kita lihat, cuma masih ada smoothing-nya, itu aja sih. Itu yang gue agak kurang suka. Dan bagaimana kalau misal kita pakai buat video recording? Dia bisa record 4K 60 dan bisa di 4K 30. Jadi gue bakal tes di kedua resolusi tersebut. Kalian bisa nilai gimana mikrofonnya, itu gue tes di Kota Baru Parahyangan di atas. Jadi ada wind noise juga, jadi kalian bisa lihat wind isolation-nya seperti apa juga. Anyway, check it out. Oke guys, ini video recordnya pakai resolusi 4K 60 di iQOO 15R. Dia bisa zoom maksimal di 10 kali, tapi kita nggak bisa gonta-ganti lensa ya. Dan kalau misalnya kita mau tes stabilisasi, kita cepat aja jalan ya ke belakang. Stabilisasi kayak gini, ini gue jalan biasa, agak lagi cepat, stabilisasi bagus, nice. Dan ya, ini KBP di atas sepi banget hari biasa ya. Unemployed behavior. Dan kalau misalnya kita mau ganti ke 4K 30, nah 4K 30 seperti ini sama nggak bisa ganti lensa juga, tapi kalian bisa nilai gimana dynamic range-nya. Dan untuk stabilisasi ini pretty much sama, gue jalan mundur sama ya, cuma gue rasa ya kayak sedikit over sharpen, itu aja sih. Kalau misalnya gue jalan, kita coba zoom ke gedung itu, dia maksimum zoom masih di 10 kali, cuma udah kayak main Roblox ya grafiknya. So, seperti itu, kalian bisa lihat gimana anginnya juga, nggak yang paling kecil, tapi kalian bisa dengar anginnya harusnya. Oke, moving on ke aspek yang menurut gue selling point terbesar yang mantep banget di HP ini. Gaming performance. Dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 5. Chipsetnya itu kalau misal kita mau lihat dari history yang gue udah pernah benchmark ya, dia tuh slightly less powerful dibanding 8 Elite. Tapi bedanya tipis banget ya, single core, multi-core. Multi-core mungkin agak sedikit gede, tapi tetap menurut gue ini nggak beda jauh ya. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama kayak OnePlus atau Xiaomi, pretty much sama persis score-nya. Dan juga sama dengan GPU score. Bedanya juga nggak beda jauh banget, jadi gue bisa bilang sih performance-nya nggak beda jauh. Tapi kenapa menurut gue Gen 5 lebih bagus? Karena penanganan hit-nya lebih baik dan juga dia punya core yang lebih baru ya. Kalau misal 8 Elite itu pakai Orion V2, ini udah pakai Orion V3 yang pastinya fabrikasinya lebih bagus dan lebih efisien. Terus bang, kira-kira bagaimana untuk main game? Jadi gua tes sudah Wuthering Waves sama Enfield kemarin. Kalian bisa cek sendiri di step tes sebuah game. Sekarang kita summary aja. Gue main Wuthering Wave pretty much di setting rata kanan dan gue pakai visual enhancement dinyalain. Itu butuh power dari
chipsetnya Q2-nya punya Vivo juga ya, karena Vivo nggak cuma ada chipset Snapdragon juga, dia punya chipset sendiri. Gue nyalain juga visual enhancement, dan bisa dibilang performanya sih untuk 10 menit ke depan, 10 menit 15 menitan, oke, smooth, 60 fps. Kalau misalnya starter juga itu lebih dari game ya, karena game juga bukan optimize. Responsif, enak banget ditambah dengan visual enhancement. Kalian gak usah ribet-ribet ke global filter, dan buat game yang gak ada global filter bisa ngebantu juga biar gambarnya lebih vibrant dan lebih kerasa hidup. Gambarnya smooth, gak ada masalah, cuma memang setelah sekitar 10-15 menitan, apalagi kalau misalnya kalian main konten berat seperti di StarTouch Academy atau kalian main Prince Ways, itu FPS-nya tetap tinggi, tapi kadang suka drop selama kayak half a second, terus dia naik lagi. Itu yang gue rasain kalau udah mulai throttle. Dan layarnya juga bakal sedikit ngedim, tapi masih kelihatan kalau misalnya main di ruangan. Tapi yang kerasa agak menakutkan, yaitu dari temperatur. Dia nge-push banget sampai di belakang 46 Celcius dan di depan 49. Jadi tetap panas ya. Buat yang bilang, iQOO 15R main Wuthering Wave gak panas kok, dingin-dingin aja ya. Mungkin dia mainnya di Jinzhou ya, mungkin dia mainnya di map utama. Di StarTouch Academy ini HP tetap ketar-ketir, tetap kepanasan, dan kalau misalnya kalian mau main game ini lebih dari 10 atau 15 menit, untuk ngejaga HP gue tetap rekomen kalian pakai cooler, wajib banget ya. Pakai cooler, speed paling kenceng aja karena nggak terlalu berisik, aman. Itu temperatur langsung turun 44 depan dan 42 belakang, yang jauh lebih aman dibanding nggak pakai cooler. Dan yang pastinya bisa pakai bypass juga karena dia punya bypass charging, so that's good. Seperti itu untuk performance menurut gue sih udah bagus banget. Dan buat yang bilang HP gaming sekarang panas semua, bukan salah HP gaming, itu game aja yang lebih berat. Game lebih berat memang jadi lebih susah untuk chipsetnya keep up. Chipset maker juga susah buat chipset yang signifikan efisiennya tuh sangat signifikan biar nggak panas. Tetap susah karena passive cooling itu berat banget ya. Kita lihat MacBook Air aja kepanasan. Jadi memang gue nggak bisa nyalahin HP gaming. Kalau misalnya ini HP gaming iming tapi tetap panas, ya kalau dia pakai passive cooling, jadi wajar lah. Gue nggak bisa komen banyak gitu. Terus kira-kira bagaimana kalau misalnya kita mau main game kayak Project Sekai? Actually pretty good. Dia ada ultra fast touch response, jadi pretty much sekarang nggak ada masalah untuk touch delay. Perfect, 120Hz kerasa smooth, dan pakai visual enhancement juga bisa ditambahin biar gambarnya lebih kerasa vibrant ya, biar si Miku kelihatan lebih vibrant kalau misalnya kalian mau. Overall buat para rhythm gamer, ini enak banget juga, ditambah lagi ini layarnya nggak gede banget ya, 6,6 inci, jadi buat jempol player juga masih nyaman menurut gue. Perfect size sih menurut gue, size segini tuh buat all round gaming. Moving on ke UI experience. Nah, ini juga menurut gue sih selling point terbesar, apalagi kalau misal kalian nggak suka sama HyperOS. Mau Xiaomi mengeluarkan HP yang lebih murah dan lebih bagus dari ini pun sih, menurut gue tetap Origin OS 6 di sini, walaupun bukan perfect ya, nggak sebagus yang versi Cina, dan masih butuh improvement, tapi miles way better dibanding HyperOS 3 yang udah lebih baik, lebih optimize dibanding HyperOS 2, nice, tapi tetap sampah dibanding sama kawan-kawannya. Itu agak menyayangkan. Ya semoga Xiaomi cepat catch up. Di Origin OS ya, right off the bat kerasa banget performanya buat day to day, seperti buka aplikasi, switching aplikasi, multitasking, launching app berat gitu ya. Kalian buka foto, balik ke gaming, ngapain otak-atik split screen, semua kerasa tuh kayak smooth, snappy, kencang, dan yang pastinya konsisten animasinya. Yang gue benci sama HyperOS tuh karena suka loncat-loncat kayak pek-pek gitu, kerasa tuh kayak kurang polish aja gitu. Kalau ini kerasa polish, bagus. Ya sekarang dia suka ada sedikit kayak loncat-loncat juga, tapi nggak banyak, dan overall nggak bikin stres atau nggak bikin OCD gue terbakar gara-gara animasi tersebut kayak misal di HyperOS. Jadi kalau misal mau di ranking, OS paling smooth menurut gue tetap nomor 1 di Pixel OS. Kedua ada Oxygen OS, dan ketiga ada Origin, dan keempat baru ada si Color OS. Itu menurut gue sih. Kelima baru One UI. One UI gue tetap lebih suka karena fiturnya banyak, cuma tetap nggak sesmooth Origin dan Oxygen sih menurut gue untuk masalah smoothness-nya. Kalau OS sama One OS sama One UI mirip lah bisa dibilang. Seperti itu tuh UI-nya menurut gue. Overall untuk HP-nya sendiri pakai Origin OS ini pretty much kayak kalian pakai Vivo X300. Kenceng banget, gak ada delay kayak pakai HP flagship zaman sekarang. Karena memang chipset flagship, so that's good to hear. Moving on ke yang DRM info. Kita cepet aja ya, kalau misalkan penasaran. Ada Wide Color Game Mode, HDR10+, dan sudah Wideview L1. Alright, moving on ke baterainya. Baterai jumbo 7600 mAh baterai. Ini pretty much baterainya mirip banget kayak pas gue pakai OnePlus 15. Kalau misalkan kalian pakai HP ini bukan HP gaming, ini bisa tahan easily 2-3 hari. Ini kalian pakai cuma buat HP kedua, bisa 4 hari. HP utama, light usage 2 hari 3 hari, no problem. Kalau bisa buat main game, masih bagus juga. Nih, gue udah screenshot juga ya, screen on time. Bisa dilihat nih, gue pakai 1 jam, sisa baterai ada di 15%, dan gue dapet screen on time 8 jam 42 menit.
Ini udah impresif, tapi pemakaian gue lumayan berat loh. Gue main Enfield sama WoW 48 sampai 41 menit. Itu lumayan berat, dan gue ngerunningnya tuh di monster mode, jadi paling besar, dan dua-duanya itu max setting. Jadi dapat baterai segini masih 15%. That's amazing. Jadi baterainya memang besar dan memang awet banget. Ditambah lagi fast charging 100 watt, nothing to worry about. So that's good. Untuk baterai sih, ini S tier lah di harganya. So, sebelum kita tutup videonya, mari kita bahas kelemahan yang gue rasa. Kelemahan sih, gue susah banget nyari kelemahan karena gue benar-benar suka banget sama HP ini, hampir nggak ada kelemahan, tapi memang ada beberapa yang gue kurang suka. Seperti dari build. Mungkin build-nya ini belakang bisa dikacain semua ya, nggak usah dieksklusifin ke silver. Tapi gue ngerti juga untuk cut cost. Tapi kalau misal bisa kaca biar sama kayak Poco F7, that would be amazing. Semuanya kacain aja. Again, cuma kritik sangat minor. Dan kritik minor kedua, speakernya tambahin bass. Udah lebih bagus dari Neo 10, tapi kalau misalnya ini bassnya ada, pretty much bisa ngalahin Poco dan kawan-kawan sih. Itu aja kelemahannya, dan untuk konklusinya seperti apa. Konklusinya sih, ini gampang banget. Kalau misal kalian gamer, punya budget 6 jutaan, dan kalian gak mau nunggu dulu Poco X8 Pro Max, atau gak peduli sama HyperOS yang sampah itu, this is the one, boys. 6 jutaan, speaker oke, layarnya compact, tapi masih gede juga, game performance-nya bagus banget, dan gue dapat bonus ini juga, jadi nothing to worry, baterai besar, kamera juga lumayan decent. What more do you want di harga 6 jutaan? Gue sangat rekomen banget. Untuk regular user, apakah bang ini bagus nggak buat HP utama, nggak cuma buat gaming? Bagus, berkat si Origin OS-nya yang pretty much proper banget rasanya. Jadi buat HP utama juga masih bagus, kecuali kalau misalnya kalian bener-bener kayak fotografer atau ingin banget ngevlog gitu. Kalau ingin kalian fotografer, ingin banget ngevlog, mendingan pindah ke 15T. Tapi kalau ke Xiaomi 15T, kalian harus suka dulu sama si HyperOS-nya. Kalau gue sih jujur tetap milih ini sih daripada 15T, karena main kameranya udah bagus banget juga kok. Itu dia konklusinya. Thank you for watching. Sorry, gue kebanyakan yapping tadi pas di fase UI ya, I'm sorry. Jangan lupa subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Kalau misalkan ada keluhan atau ada komen yang ingin didiskusikan, bisa komen di bawah juga. Goodbye.